أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Pada yang terhormat Bapak Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Eko Prasetyo, yang terhormat Bapak Direktur Pondok Pesantren Darul Arqam Santri Muhammadiyah Jono, Bapak Yono, yang terhormat Bapak Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, Bapak Subur Budiono, Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Jono, Bu Esti Widyashanti, dan tidak lupa kepada santriwan santriwati, hikmawan hikmawati yang kami banggakan. Marilah kita bersyukur dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di aula SMP Muhammadiyah Jono tanpa ada halangan suatu apapun dengan mengucapkan kalimat tahmid hamdalah bersama. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di samping saya sudah ada Bapak Eko Prasetyo selaku pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah yang nanti kita akan menggali ilmu banyak dari beliau. Teman-teman dari IPM, dari HW dan santriwati sekalian bisa mengambil ilmu yang dari beliau dan juga diterapkan dalam keseharian pondok pesantren dan juga dalam organisasi IPM ataupun HW. Baik, sebelum itu kami serahkan kepada Bapak Ibu Yono selaku Direktur Pondok Pesantren Darul Arqam SMP Muhammadiyah Jono untuk sebagai pengantar kepada santri semuanya untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini. Pada beliau, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ulangi lagi yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, biasanya Ustadz ini biar ada kedekatan kami panggil Kakanda ya. Yang kami hormati Kakanda Eko Wijiatmoko SE MAK selaku Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Kakanda Subur Budiono SPD yang masih ada di luar ya karena keperluan, selaku Ketua Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, serta para ustazah yang hadir pada malam hari ini, dan yang tak lupa kami banggakan, kami sayangi semuanya saja santriwan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada maghrib ini kita bisa berkumpul dalam majelis ini. Mudah-mudahan ini semuanya adalah rangkaian dari kegiatan yang tentu akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para santriwan santriwati semuanya, sekali lagi kami paham kalian mungkin sudah lelah, tetapi insya Allah lelahnya itu akan hilang nanti ketika sudah mendapatkan, ya ibarat baterai kamu agak melemah karena ini seharian tadi kalau dengan persiapan ya kemarin dalam rangka bulan bahasa ini ada acara pentas seni, ya, apresiasi seni untuk anak-anak semuanya yang tampil kemarin. Rencananya biar disaksikan oleh dari Kakanda, tapi karena mungkin padatnya schedule. Sekali lagi mohon nanti kepada semua santriwan santriwati semuanya, sekali lagi kalau kalian lelah, tentu Kakanda ini juga lebih lelah karena di waktu yang bersamaan juga ada kegiatan di 412 sana yang tentu lebih padat lagi jadwalnya.
Dan tentu kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Darul Arqam mengucapkan terima kasih kepada Kakanda Eko Widiatmoko, juga Kakanda Subur Budiono yang menyempatkan waktu untuk bisa hadir memberikan semangat kepada para santriwan santriwati di tengah-tengah padatnya jadwal. Sekali lagi, tolong nanti disimak dan diperhatikan. Insya Allah bermanfaat. Yang bermanfaat semuanya, dan mungkin lain kesempatan kita juga bisa mengundang mungkin durasi yang lebih panjang lagi. Jadi karena terbatas waktu ya, jadi dari kami cukupkan, waktu sebelumnya kami serahkan kepada Kakanda Eko Widiatmoko SDMK. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur Pesantren Darul Arqam SMP Muhammadiyah Jono atas pengantar yang telah disampaikan. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti untuk beliau Bapak menyampaikan sharingnya, pengalamannya, dan juga motivasi teman-teman sekalian. Sebelum itu, perkenankan saya di sini untuk membacakan CV dari beliau. Nama lengkap Eko Widiatmoko SEMAK, tempat tanggal lahir Sukoharjo 8 Maret 1983, alamat Purwokerto Sukoharjo, pekerjaan Direktur Alkes Sukoharjo, riwayat pendidikan S2 Magister Akuntansi, riwayat organisasi Ketua PWBM Jawa Tengah, foto Fastabikul Khairat. Berikut CV dari beliau. Selanjutnya bisa langsung saya serahkan kepada Bapak Eko untuk menyampaikan sharing ilmu kepada santri-santriwan sekalian. Mohon izin Bu Erlinda yang berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Erlinda, Bu Kepala Sekolah Ustaz Teguh Priyono, Mas Subur yang ada di sedang menyiapkan acara juga untuk malam hari nanti, dan adik-adik semuanya, santriwan-santriwati Pondok Pesantren Darul Arqam Jono Purworejo. Tentu insya Allah yang senantiasa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adik-adik inilah para penuntut ilmu yang nanti akan membawa menyebarkan din Islam untuk kemaslahatan umat yang ada di dunia ini. Alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini seharusnya tadi siang, mohon maaf belum bisa menyaksikan pentas seni. Sebenarnya menarik. Kalau panjenengan ngendiko ada pentas seni, mungkin saya bisa hadir karena capek juga di sana itu. Capek, kemudian namun harus membersamai teman-teman pemuda Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Tentu adik-adik mohon di duduk yang tertib ya, bersila boleh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adik-adik inilah yang diberikan keberkahan, yang diberikan kesempatan baik oleh orang tua adik-adik sekalian. Mohon alat tulis ditanggalkan saja ya. Bisa menundukkan kepala, kita ingat kedua orang tua kita semuanya ya. Bagaimana kedua orang kita ini selalu berdoa kepada kita semuanya. Wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alil muttaqina imama. Jadi orang tua yang mendoakan kita supaya kita ini betul-betul dipandang oleh orang tua kita, dipandang oleh masyarakat, dipandang oleh ustadz-ustadzah kita ini merupakan anak-anak yang menyejukkan pandangan,
mampu memberikan kedamaian, ketentraman hati keluarga besar kita. Ini kedua orang tua kita yang selalu mendoakan kita untuk menjadi anak yang qurrata ayun, dan selanjutnya untuk menjadi santriwan santriwati yang mampu menjadi pemimpin bagi kemaslahatan masyarakat dan bangsa ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya kira cukup ya. Kita kembali pandang ke depan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Adik-adik ada yang rindu ke Baitullah? Pernah nggak sampai usia adik-adik ini saya pengen ke Baitullah, saya pengen mengunjungi Masjid Nabawi, saya pengen mengunjungi Ka'bah, Masjidil Haram? Ada yang pernah atau yang punya cita-cita untuk mengunjungi Masjid Nabawi dan Ka'bah? Ya, yang putri hampir semua. Sekali lagi, ada yang rindu untuk berkunjung ke Baitullah? Semoga Allah mudahkan apa yang menjadi doa dan cita-cita kita. Salah satu caranya adalah kuasai bahasa Arab. Ya, kuasai bahasa Arab. Kuasai bahasa Arab artinya sekarang sudah diajari bahasa Arab, nanti tentu berlanjut ya. Ini sanawi, kemudian nanti aliyah ya, kemudian nanti ada kesempatan kuliah di luar negeri ya, adik. Nanti akan dibimbing oleh Ibu Erlinda, Ustaz Teguh dan pengasuh bagaimana supaya adik-adik ini bisa kuliah di luar negeri. Di Universitas Islam Madinah maupun Ummul Qura Saudi Arabia. Syarat yang paling utama ya salah satunya adalah kemampuan untuk berbahasa Arab. Saya punya teman lulusan pesantren Imam Soto, sekarang Direktur Pesantren Darul Khair Gunung Kidul, Ustadz Arif Darmawan, masih di bawah saya usianya. Kemudian juga dia Ketua Pemuda Muhammadiyah Gunung Kidul. Sebelum pandemi hampir setiap 3 bulan sekali itu ke Saudi Arabia. Seneng nggak kira-kira adik-adik? Setiap 3 bulan sekali bisa ke Arab Saudi. Kira-kira apa yang Ustadz Arif ini kerjakan? Dia menjadi pembimbing umroh. Ya, pembimbing umroh. Karena salah satu kemampuannya adalah menguasai bahasa Arab. Di sini tentu diajarkan. Saya kadang-kadang setelah umroh itu, Bu, kemarin waktu itu memang belum begitu model ya, nih. Belum begitu model MI, MTS itu belum begitu model saat itu. Adanya ya SD negeri, TK negeri kan itu. Setelah tahu bahwa sekarang bahasa Arab ini sangat penting yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Salah satu mempermudah kita untuk berdoa di Masjidil Haram, untuk berdoa di Masjid Nabawi. Itu salah satunya dengan bahasa Arab. Maka selalu ya, baik adik-adik, baik putra maupun putri ya. Karena kan rombongan umroh itu ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu. Itu membutuhkan di sana. Pertama tentu bagaimana kita membimbing jamaah umroh itu untuk melakukan wajib sunnah ibadah umroh. Kemudian tentu di sana harus mengenal itu, ya, mengenal tempat-tempat yang bisa kita kunjungi, kita akan komunikasi dengan banyak orang. Tentu yang paling harus kita kuasai adalah bahasa Arab. Pengen nggak deh? Namanya siapa? Siapa? Irfan ya. Irfan berdoa ya, belajar supaya kita mampu menguasai bahasa Arab. Itu yang pertama. Kemudian pendidikan kita nanti pasti akan ada informasi dari sekolah. Oh, di Irfan ini ada kesempatan untuk beasiswa sekolah di aliyah, sekolah sampai luar negeri.
pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang putri siap ya? Belajar bahasa Arabnya dikuatkan terus ya? Siap? Insya Allah. Ini yang pertama dari semuanya. Makanya saya itu selalu iri Bu, ketika dengan santri-santri gini. Rumah saya itu dekat Imam Suwoto, dekat dengan pesantren Imam Suwoto. Namun saat itu memang kesadaran orang tua untuk menyekolahkan di sekolah Islam itu belum begitu besar. Kakek dan nenek saya sampai hari ini itu masih Katolik Bu. Rumahnya dekat kami setiap hari harus merawat kakek dan nenek. Ya. Artinya memang kita bersyukur di Muhammadiyah. Ya, kalau kita bicara Muhammadiyah, seorang saya ya Mas Eko, yang kakek neneknya itu sampai hari itu masih Katolik. Ya, tapi kami dapat diberi kesempatan di Muhammadiyah ini untuk mampu berkiprah hingga menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Padahal kakek neneknya saat ini masih Katolik. Kami selalu berdoa, tinggal kakek dan nenek. Kalau Pak Le, Bu Le, alhamdulillah sudah Muslim semuanya. Karena memang warga kami dari Wonogiri yang bedol di sana itu. Kami juga mohon doa kepada Ustaz-Ustazah dan adik-adik, semoga kakek dan nenek saya itu segera mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Artinya yang pertama, belajar bahasa Arab. Ini yang pertama. Tentu juga ya pelajaran yang lain maksud kami. Ya. Namun bahasa Arab kuasai deh. Nanti bahasa Inggris kuasai. Dua bahasa ini, bahasa internasional. Kemudian adalah jangan pernah ada bimbang, jangan pernah ragu, jangan khawatir ketika adik-adik ini menjadi kader Muhammadiyah. Karena membuka kesempatan yang seluas-luasnya. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mempunyai kemampuan akan mendapatkan tempat di Muhammadiyah. Bukan karena ini keluarga dari tokoh Muhammadiyah, itu tidak seperti itu. Namun kemampuan kita. Bahkan ketua pemuda pusat saat ini namanya Cak Nanto itu yang dari Surabaya. Dulu waktu sekolah dasar SMP itu di panti asuhan, ya, di Sumeneb sana, mendapat kesempatan saat ini menjadi ketua umum pemuda Muhammadiyah. Artinya ketika kita punya kemampuan ya bagi yang senang organisasi, karena kan ini IPM ini ya, senang berorganisasi, tentu level yang paling tinggi lah. Sekarang pengurus ranting, besok pengurus cabang, pengurus daerah. Manfaatnya apa sih Mas kalau kita menjadi pengurusnya gitu? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa kira-kira? Tahu nggak manfaat jadi pengurus IPM? Belum tahu? Apa manfaatnya? Ya. Siapa yang tahu manfaatnya jadi pengurus IPM? Yang pakai jas itu. Yang pakai jas, yang pengurus yang pakai jas. Oh, yang pakai jas. Apa Mas? Mas siapa? Kamu jadi pengurus IPM sekarang? Sebagai apa? Oh, ketua. Manfaatnya apa kamu jadi pengurus IPM? Apakah nggak terganggu belajar kamu? Yang lain belajar, kamu masih apa itu? Bikin dekor, kemudian kamu nggak terganggu belajarnya? Nggak terganggu. Manfaatnya apa sekarang? Kumpul-kumpul bersama ya. Oke, betul. Kumpul-kumpul bersama, belajar untuk mengerjakan sesuatu, ya kan? Oh, kira-kira temanya apa ini? Nah, temanya belum ada, Bu. Baru judulnya apresiasi seni dan bahasa. Itu kan kalau kita bahas tema itu kan pasti menarik, ada yang usul dan sebagainya. Saat ini kita ranting, nanti ranting di cabang kumpulkan ranting-ranting. Akhirnya kita kenal pengurus ranting yang lain. Ketika kita di cabang dikumpulkan daerah, kita kenal pengurus sekabupaten. Seperti kami ini, kita mengenal pengurus pemuda Muhammadiyah secara nasional. Kalau saya itu mau ke Aceh itu nggak perlu khawatir lapar minimal. Karena saya punya kenalan pemuda Muhammadiyah di Aceh, di Maluku, di Papua, di Sulawesi, ya, di Jambi, di Bangka Belitung, kita semua berjejaring. Itu salah satu manfaat organisasi. Maka ketika sekarang ini baru pengurus ranting,
Tidak apa-apa, memang baru tahapannya pengurus nanti. Tapi harus bersemangat ya. Besok harus jadi pengurus cabang. Besoknya lagi pengurus daerah, pengurus wilayah. Ya, kalau sudah pengurus daerah itu sudah ada beasiswa kader namanya. Bagi yang pengen kuliah di sini UM Purworejo, UM Purwokerto yang terdekat, ya, itu ada beasiswa adik-adik. Nah, salah satunya adalah menjadi pengurus IPM. Kan ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya. Nah, ini harus yang pengurus ini harus dilihatkan betul. Kira-kira yang saya pakai ini seragam apa? Tahu nggak? Kokam ya? Sudah tahu ya? Kokam itu apa kepanjangannya? Yang Putri ada nggak? Kepanjangan kokam apa? Apa? Kokam? Hah? Yang Putra ada kepanjangannya? Apa ya? Ya, kokam itu Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kira-kira IPM punya kokam nggak? IPM punya kokam? Belum. Hah? Belum ya? Lah satgasnya apa? Kalau kamu ada acara kemudian nanti ada yang ganggu itu, yang anu siapa yang melindungi itu? Kokam, kokam betul. Ya kokam. Jadi kokam ini milik pemuda Muhammadiyah, ya, milik pemuda Muhammadiyah yang membina, yang membentuk itu pemuda Muhammadiyah. Sebagaimana hari ini kokam kita didik di Batalion 412 yang dekat alun-alun. Pernah lihat pagarnya enggak? Pernah masuk? Oh, malah pernah masuk, Masya Allah ya. Berarti pernah diklat di sana ya? Pernah naik tank? Oh, pernah Bu. Kalau saya kalah berarti Bu. Saya kalah ini. Ya, sudah pernah masuk. Pernah ya naik tank ya? Pernah turun yang dari atas itu? Oh, belum ya? Pengen turun itu? Takut ya? Ya. Betul, jadi kokam ini penjaga Muhammadiyah, ya kan? Penjaga Muhammadiyah, baik itu menjaga yang sifatnya itu bangunan, fisik, sekolah, panti, universitas dan sebagainya, juga menjaga pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Ini kokam. Bisa mungkin jadi kokam ya tampaknya. Iya, insya Allah ini badannya sudah tambah begini. Kalau pakai pakaian kokam sudah pantas ini. Fatir. Ya. Siapa lagi? Fatir. Ya. Ini kokam. Jadi sekali lagi yang pertama ya kami ulangi bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian berlapang dada, optimis, percaya diri khususnya yang pengurus bahwa di Muhammadiyah terbuka. Muhammadiyah tidak membeda-bedakan. Oh, kamu putranya Bu Erlinda jadi ketua IPM, tidak ada. Ya. Atau kamu adiknya Ustadz Teguh harus jadi ketua IPM, tidak boleh. Yang jadi ketua IPM, yang jadi sekretaris, yang jadi bendahara kemarin dipilih bareng-bareng kan? Betul. Tidak karena oh ini adiknya Ustadz Teguh, ini kan nggak seperti itu kan? Enggak. Yang dianggap yang paling mampu kan? Tentu di level adik-adik tentunya. Oh yang paling mampu siapa namanya? Tadi ketuanya? Arif. Zarif. Oh yang paling mampu Zarif ini. Ya, mengapa Zarif paling mampuan itu? Karena paling tinggi. Kira-kira gitu. Ya monggo lah, adik-adik punya kriteria paling mampu memimpin adik itu kayak apa? Itu ya. Jadi sekali lagi berorganisasi secara personal menguatkan kemampuan kompetensi pendidikannya ya. Khususnya tadi saya tekankan sekali lagi bahasanya, bahasa Arabnya. Ini apresiasi seni dan bahasa. Bahasa dikuatkan. Tadi ada lomba bahasa Arab juga berarti? Oh, ada, Masya Allah. Pidato bahasa Arab ya? Ini saya nggak paham bu bahasa Arab. Ya berarti ini sudah dimulai. Ya. Adik-adik berarti ini adalah calon-calon pemimpin, Insya Allah. Kami doakan, ini Mas Syukur di luar masalahnya. Ya, kami doakan semoga adik-adik terus berkiprah. Sekarang MT Sanawi, besok Aliyah, besok kuliah, sudah menguasai bahasa Arab, sehingga kesempatan untuk meninggikan ilmu kita itu akan menjadi lebih terbuka. Kamu pengen jadi kokam juga? Kamu kok malah lihat sana? Kamu siapa namanya? Rahmat ya? Oh Raffi Ahmad? Oh bukan?
Ya. Jadi ini. Jadi sekali lagi mohon dikuatkan. Kemudian saya pesankan adik-adik semuanya, insya Allah kalau kita di Muhammadiyah itu secara ideologi sudah benar, ya. Insya Allah akan membawa kita kepada kemaslahatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu ketika kita di Muhammadiyah secara ideologi keislaman. Kemudian ideologi kebangsaan. Sekarang saya tanya, siapa di Purworejo ini ada 5 pahlawan nasional? Siapa bisa menyebutkan? 1, 2, W.R. Supratman. 2, yang keras siapa? Coba. Ahmad Yani. Oke, W.R. Supratman, Ahmad Yani. Siapa lagi? Yang keras. Hah? Siapa? Muhammad Jamil bukan. Yang pertama adalah siapa? Jenderal Saroedi, betul ya. W.R. Supratman, kemudian Jenderal Ahmad Yani, kemudian Jenderal Saroedi, siapa lagi? Masih 2. Bukan, Jenderal Urip Sumoharjo, dan yang kelima adalah Mr. Kasman Singo Dimejo. Jadi yang jenderal ada 3 adik-adik. Yang kira-kira kalau berpakaian ya kayak saya lah. Pertama Jenderal Ahmad Yani, ya, Jenderal Urip Sumoharjo, dan Jenderal Saroedi. Ketiga-tiganya jenderal. Ketiga-tiganya jenderal, dia dari Purworejo. Ya. Artinya ketiga-tiganya inilah salah satu penjaga ideologi bangsa ini. Ketiga-tiganya inilah yang melawan komunisme. Tahu ya komunis ya? Sebagaimana Kokam ini, mengapa Baret Merah? Karena dulu Kokam itu diminta oleh Jenderal Saroedi supaya membantu penumpasan komunisme, penumpasan PKI. Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Saroedi yang minta, karena Jenderal Ahmad Yani sudah dibunuh sebelumnya. Jenderal Urip Sumoharjo sebelumnya juga yang membentuk TNI. Jadi ketiganya ini, tiga ini merupakan pahlawan tokoh dari Purworejo yang dia kapasitasnya adalah sebagai seorang angkatan, seorang jenderal. Ada yang sini pengen besok masuk ke TNI? TNI? Masuk TNI? Iya. Ada coba yang pengen masuk TNI kayak 3 jenderal tadi. 1, luar biasa nih Bu, badannya kecil tapi pengen masuk TNI Bu. Siapa namanya? Wahyu. Ya, kita doakan semoga Dek Wahyu nanti bisa diterima di TNI. Yang lain, yang TNI ini minat sekali ya. Kalau polisi ada juga, ya. Oke. Jadi 3 jenderal tadi jelas ya, jelas. Kemudian yang keempat W.R. Supratman. W.R. Supratman ini perannya apa, Adik? Ya, W.R. Supratman perannya apa untuk bangsa ini? Ya, dia itu komponis, pencipta lagu. Salah satunya adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Dan yang selanjutnya adalah Mr. Kasman Singo Dimejo. Apa kira-kira perannya untuk bangsa ini? Perannya apa? Mr. Kasman Singo Dimejo. Ya, nanti buka. Beliau adalah pernah jadi jaksa agung, pernah jadi menteri kehakiman, pernah menjadi ketua DPR saat itu. Ya, ketua DPR. Dan beliau adalah pernah jadi ketua Muhammadiyah. Jadi kan tadi ada 3 peran ya dari Purworejo. 1 seorang jenderal, yang kedua adalah seorang pencipta lagu, seniman, ya, komponis. Yang ketiga adalah seorang ahli hukum. Ada yang pengen jadi hakim, jaksa, ada yang pengen jaksa, pengacara, notaris, nggak ada. Berarti yang dihukum nggak ada yang tertarik nih ya. Tertariknya TNI sama
polisi. Kalau yang pengen jadi anggota DPR, nggak ada. Hah? Korupsi. Ya. Kalau yang pengen jadi pencipta lagu, kayak W.R. Supratman ada? Oh ada, bagus. Iya. Ini juga. Ya, artinya apa Dade? Bahwa ketika kita berperan untuk negara ini, untuk bangsa ini itu macam-macam caranya. Contoh di Purworejo ini aja lah. Ada yang memang dia di TNI, ada yang pencipta lagu. Kalau W.R. Supratman itu tidak menciptakan lagu Indonesia Raya, maka kira-kira saat ini itu tidak ada bangsa Indonesia, tidak ada negara Indonesia. Beliau menciptakan lagu Indonesia Raya dan dinyanyikan pertama itu 28 Oktober tahun 1928 dalam Kongres Pemuda kedua yang sekarang dinamakan Hari Sumpah Pemuda. Itu karya pemuda dari Purworejo, adik-adik. Di sini yang luar Purworejo, acungkan tangan. Yang luar Purworejo. Oke. Berarti kebanyakan dari Purworejo. Yang luar Purworejo juga harus mentauladani para pejuang Purworejo. Ingat-ingat ya, peran-peran dari para tokoh bangsa Purworejo harus tahu. Oh, di Purworejo itu ada 3 jenderal. Ada seorang ahli hukum, juga tokoh Muhammadiyah, ada pencipta lagu. Oke, ya. Kira-kira itu. Ya, jadi sekali lagi yang pertama kami pesankan untuk adik-adik semuanya, tinggikan ilmu kita, bahasa Arab kita, bahasa Inggris kita, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Yang kedua, dalam bermuhammadiyah, yakinkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, oh semua punya kesempatan untuk menjadi tokoh di Muhammadiyah ini. Ketua Muhammadiyah sekarang namanya Profesor siapa? Profesor siapa? Haidar Nasir. Ya. Ketua Aisyahnya Ibu Haidar Nasir atau Ibu Siti Nurjana Johantini. Prof Haidar Nasir dan Ibu ini dulu adalah alumni IPM. Beliau dulu aktivis IPM, menjadi ketua umum sekarang. Ya, jadi tadi ya yang mengurus IPM harus mana? Kemudian selanjutnya dalam berkiprah untuk negara ini monggo adik-adik. Ya nanti pengen jadi TNI, pengen jadi ahli hukum, pengen jadi, jangan berpikir korupsi. Kalau adik-adik yang jadi ahli hukum, jadi hakim, jadi jaksa, jadi anggota DPR, karena sejak dini sejak kecil sudah diberikan ilmu untuk mensejahterakan masyarakat, tentu tidak akan korupsi. Apakah ada yang di sini niat korupsi? Hah? Enggak ya? Tidak ada ya? Tentu tidak ada. Jadi itu yang kami sampaikan, saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Untuk tanya jawab langsung atau? Baik, terima kasih kepada Bapak Eko atas ilmunya yang sudah bersedia dibagikan kepada kami semua, Puan Santriwati dan juga IPM. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk 2 penanya karena kita juga sudah menyediakan untuk ada doorpressnya juga untuk penanya. Jadi silahkan bagi yang ingin bertanya bisa diajukan, silahkan. Berdiri aja deh. Berdiri. Berdiri. Nama. Apa di depan aja? Sekalian belajar. Nah, maju ke depan. Biasa. Nanti yang putri kan adabnya. Adab sana ya. Siapa aja? Nama saya Bapak Perdana dari Malang. Ya, sekarang selamat pengurus juga. Sedikit aja, Bapak, stigma perkaderan seperti apa yang menurut Bapak yang ideal buat kita? Kan kita
bisa dibilang kita itu baru terjun ke IPM gitu. Hingga merangkum seperti apa? Terima kasih. Dan untuk dari yang Putri silakan diajukan satu pertanyaan. Ya, silakan. Berdiri. Adabnya adab. Pakai mic aja. Biar kamu bicara nak. Namanya siapa? Nama, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Perkenalkan, nama saya Mumtaz. Mumtazita. Namanya kelas 7. Saya mau bertanya tentang gimana caranya biar belajarnya itu semangat gitu. Biar semuanya tuh bisa tahu gimana caranya belajar kayak sih gitu. Biar bermotivasi gitu aja. Sudah Pak ya? Sudah? Ya. Ditutup. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada dua penanya tadi. Nanti bisa tugasnya bisa diserahkan langsung ketika sudah terjawab. Ya, nanti diserahkan langsung oleh Bapak Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Ya, monggo, kalau bisa langsung dijawab saja pertanyaan dari santri-santri sekalian. Jadi terima kasih yang pertama dari Dek Banu ya. Benar, saya dengarnya bagus. Udah ngantuk saya. Jadi pola pengkaderan yang efektif atau pola pengkaderan yang baik atau yang tepat untuk adik-adik pelajar, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama dalam Muhammadiyah dan Ortom itu ya IPM, Pemuda dan sebagainya, NA, Tapak Suci, itu ada namanya pengkaderan utama atau pengkaderan baku. Kalau di IPM namanya Taruna Melati, TM. Nah, itulah pengkaderan utama yang sifatnya adalah sudah ada materi-materi yang sudah di konsep ya, materi-materi yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat. Oh, kalau di IPM Ranting materinya pertama misalkan akidah, kemudian ibadah, kemudian teamwork dan sebagainya. Itu namanya pengkaderan inti, pengkaderan utama. Ada lagi pengkaderan pendukung. Nah, pendukung itu ya seperti ini. Ayo anak-anak IPM kita adakan bulan seni dan bahasa. Nanti bulan depan atau sebelumnya kan pernah di sini mengadakan Riyadhah ke pantai itu kan? Apa namanya itu? Outbound ke pantai. Kemudian juga mengadakan ketangkasan di 412. Siapa di sini yang suka seni dan budaya? Oke, seni budaya. Sudah, yang tinggi seni budaya. Oke, selesai. Yang suka olahraga. Oke. Kemudian yang suka ketangkasan di 412. Apa itu? Nah, kemudian yang suka pengajian secara online. Nah, sudah bisa dilihat ya, mana yang apa namanya, tunjukkan tangannya paling banyak tadi tampaknya olahraga kan? Betul ya, balik olahraga. Kalau setiap hari IPM hanya mengadakan pengajian online saja, ya berarti pengkaderannya tidak efektif.
Ini tadi langsung jajak pendapat, tidak survei lagi. Ini jajak pendapat. IPM perlu membuat semacam list pertanyaan, kira-kira teman-teman ini sukanya apa gitu. Nah di situ nanti kita bisa membuat program kerja, betul ya? Oh ternyata seneng itu olahraga. Oh berarti kalau pagi olahraga, kalau perlu ada pertandingan, baik bola maupun badminton maupun voli. Nah kira-kira kan begitu. Karena ternyata yang paling disukai adalah olahraga. Namun juga jangan meninggalkan kajian, jangan tinggalkan seni, jangan tinggalkan sebagainya. Semua dilakukan deh. Tapi tadi kalau ingin berbasis data, dilakukan jajak pendapat tadi. Buatkan satu lembar pertanyaan, dibagikan, dikumpulkan. Oh kita tahu, ternyata sukanya olahraga. Kira-kira seperti itu. Itulah pengadaan efektif. Mungkin di kami beda, ya. Mungkin di Ustadz Teguh beda lagi. Sukanya pengajian online. Ya sukanya buat konten kajian, suruh olahraga, malas mas gitu, olahraga itu. Ya. Kira-kira gitu deh ya. Ya beda-beda nanti. IPM Jono dengan IPM lain akan beda. Makanya, tapi kalau pengadaan utama tadi, tunas melati, taruna melati, itu nggak boleh ditinggalkan karena itu yang utama. Itu yang utama. Itu nanti yang ada standar sertifikat dan sebagainya. Tapi kalau pengadaan pendukung monggo sesuai dengan apa yang disukai oleh adik-adik di komunitas ini. Gitu ya, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian bagaimana cara belajar yang efektif? Ya, jujur saya belum pernah mengalami menjadi santri di pesantren, Bu. Jadi nggak bisa merasakan kira-kira santri ini kejenuhannya di mana gitu. Kemudian kegemarannya di mana? Kami kan belum pernah nyantri deh. Ya belum pernah nyantri itu ya kalau setelah sekolah pulang. Kemarin saya waktu masih SD yang memotivasi adalah saya harus juara. Ya, saya harus juara, saya harus belajar. Itu yang memotivasi kami saat itu. Karena waktu itu memang orang tua kami petani, maka kami harus lebih baik di hari kemudian. Itu yang menjadi kekuatan saya saat itu deh, waktu SD, ya waktu SMP, sehingga harus belajar dan belajar. Ya, kira-kira itu kalau saya saat itu. Nah tentu adik-adik juga sama, adik-adik harus belajar, harus cerdas, harus mendapatkan juara. Ya orang tua juga harus tentu bergembira. Namun tentu ketika pesantren itu ada sesuatu yang memang perlu refreshing, perlu kegembiraan. Nah itulah tugas IPM, supaya semangat belajar, supaya tidak jenuh terus di pesantren misalkan, supaya di pesantren itu gembira, senang, kalau belajar itu juga enak gitu. Kira-kira kalau yang putri itu enak belajar itu saat-saat apa gitu? Apa setelah subuh, atau setelah olahraga, atau kan gitu ya. Senangnya belajar pas apa biasanya? Atau pas mau dapat surprise baru semangat belajar gitu? Oh iya, berarti sekolah harus selalu menyediakan surprise ya? Ya, betul? Oh setuju. Jadi istri saya itu juga guru di Sanawi Al-Islam. Ini tadi tak foto, tak kirim istri saya, Bu. Ya tak foto juga. Makanya saya sering mendengar di pesantren juga Darul Hijrah. Jadi sering mendengar lah santriwati ini bagaimana sebagainya. Tapi saya nggak merasakan langsung menjadi pengajar di Sanawi maupun waktu itu belajar pesantren. Ayo prinsip adik-adik sekali lagi selamat untuk belajar ya. Gapai cita-cita adik-adik semuanya, berikan kebanggaan kepada orang tua adik-adik. Kemudian berorganisasi, salah satu tujuannya supaya semua teman-teman yang ada di pesantren ini menjadi lebih senang untuk tinggal di pesantren ini. Tentu ketika sudah ada rasa senang itu, maka belajar juga menjadi lebih menyenangkan. Betul nggak? Apalagi ada
Ya depres ya saat-saat tertentu lah, tidak setiap saat. Makanya perlu bulan bahasa, perlu bulan olahraga, ya Mas, yang adik yang mengurus IPM. Saya kira itu semoga bisa dipahami dan kami berdoa yang terbaik untuk adik-adik semuanya dapat belajar dengan menyenangkan di pesantren ini. Senang nggak di pesantren ini? Senang? Senang atau susah? Senang? Senang? Setengah-setengah. Ya semoga menyenangkan ya, akan ada Bu Erlinda, Ustadz Teguh dan sebagainya. Jadi itu gaben cita-citamu adik-adik semuanya, jangan pernah putus asa. Banyak teman, gembirakan teman-teman semuanya. Kalau ada apa-apa silahkan ke pengasuh, silahkan ke ibu kepala sekolah. Dan insya Allah nanti kalaupun kami ada informasi adik-adik terkait beasiswa juga akan kami sampaikan ke Mas Subur selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah. Kalau Kokam sudah dapat alokasi beasiswa 1 miliar dari UM Purwokerto. Jadi anggota Kokam itu kalau mau kuliah di UM Purwokerto itu ada anggaran 1 miliar. Coba tadi yang penting jadi anggota Kokam kan? Tapi saatnya belum, karena ini terlalu kecil ini. Ya, itu nanti. Jadi itu yang kami sampaikan, adik-adik semangat ya. Semangat. Terima kasih. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, sebelum materi ini kita akhiri, yang tadi bertanya bisa maju ke depan untuk menerima tugasnya. Apa ya? Apa Pak? Ada apa-apa kan jalan ya? Berikan jalan. Kasih jalan juga. Berikan jalan. Apa? Tidak. Supaya ini isinya supaya semangat belajar, Pak. Dua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah di penghujung acara. Baik, untuk santri santriwati semuanya bisa diambil ilmu dari beliau. Dari pertama tadi tentang birrul walidain, kemudian kesungguhan dalam belajar, bahasanya, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian bahasa dalam modal kita di akhirat kelak pertama, kemudian organisasi untuk teman-teman IPM, terus semangat organisasi juga yang belum masuk ke IPM nanti bisa termotivasi sharing-sharing juga sama pengurus seperti itu. Oke. Terima kasih dari saya selaku moderator, mohon maaf yang setulus-tulusnya tidak ada salah kata ataupun perbuatan. Saya akhiri dan wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya